Martial Master, Dongeng Donghua. Bab 5432. Cara inti. Ledakan. Setelah melahap kekuatan banyak aturan ketertiban, Qin Chen akhirnya berhasil menembus ranah 3 detasemen. Aura keteraturan yang menakutkan dengan panik terkondensasi di tubuhnya. Detasemen 3, ini benar-benar detasemen 3. Tuan dunia bawah benar-benar menerobos alam tatanan 3 abadi. Tidak dapat dipercaya bahwa aku selalu dikalahkan oleh detasemen ganda dari alam Dewa Vientin. Penjahat tak tertandingi, seperti kuno seperti biasa, sangat langka di dunia. Pada saat ini, semua orang kuat yang merasakan aura Qin Chen menjadi pucat, hati mereka bergetar, dan gelombang bergolak menggulung hati mereka. Dunia bawah sangat luas, dan ada banyak monster. Nyatanya, tidak ada monster jenius yang menggunakan transendensi tingkat kedua untuk melawan tingkat ketiga dari tatanan abadi. Tapi penjahat ini hanya bertarung satu sama lain, dan mereka bisa disebut sesat jika mereka tidak terkalahkan oleh detasemen 3 kali lipat dari kemampuan mereka. Luar biasa langka. Tentu saja, ada juga beberapa penjahat yang mengerikan, yang sulit dilihat dalam miliaran tahun. Dengan kultivasi tingkat kedua, mereka dapat mengalahkan transendensi rangkap 3. Dan bahkan membunuh transendensi rangkap 3. Hanya sedikit dari para jenius ini yang akan muncul di hampir satu era. Munculnya monster seperti itu akan menyebabkan seluruh dunia bawah bergetar, dan mereka sering disebut benih Kaisar Agung. Mereka adalah orang-orang luar biasa yang muncul di suatu era. Dan mereka diharapkan untuk mencapai ranah Kaisar Agung di masa depan. Tapi, itu hanya harapan. Jangan lupa subscribe channel Dongeng Donghua ini. Nyatanya, Kaisar Agung itu langka, apalagi satu era, bahkan beberapa era mungkin tidak bisa muncul satu. Dan alasan mengapa ada begitu banyak kaisar besar di dunia bawah adalah karena sejarah dunia bawah terlalu panjang dan luas, dalam sungai waktu yang panjang. Bahkan beberapa zaman saja hanya bisa melahirkan seorang kaisar besar, dan banyak zaman bisa melahirkan. Muncul. Setiap kaisar agung adalah keberadaan paling menakjubkan di suatu zaman. Dan seseorang seperti Qin Chen yang dapat membunuh puncak 3 transendensi dengan tingkat kedua dari segudang fenomena, dan bahkan menyaingi pusat kekuatan kuasi kaisar. Apalagi belum pernah melihatnya, atau bahkan mendengarnya. Bagaimana mungkin ada monster seperti itu di dunia ini? Ledakan. Pada saat ini, aura menakutkan melonjak dari tubuh Qin Chen, dan kekuatan keteraturan dan detasemen yang tak dapat dijelaskan dengan cepat melonjak dari tubuh Qin Chen. Membentuk aura domain yang unik. Ini adalah domain abadi yang mengembunkan alam tatanan 3 abadi. Ciri yang paling jelas dari terobosan dari detasemen ganda ke detasemen 3 adalah pembentukan bidang ketertiban. Begitu kekuatan tatanan abadi berhasil dipadatkan dan dibentuk menjadi bidang keteraturan, itu bisa disebut detasemen rangkap 3. Dan sekarang Qin Chen memadatkan kekuatan tatanan abadi. Namun, yang membingungkan semua orang adalah saat aura Qin Chen terus meningkat, kekuatan keteraturan di sekelilingnya tidak muncul untuk waktu yang lama. Bahkan, segala macam kekuatan terus beredar, seperti menonton bunga di atas kuda, dan mereka tidak pernah stabil. Tuanku, apa ini, apa yang kamu lakukan? Seorang pria yang kuat mengerutkan kening, menunjukkan kecurigaan. Guilong Guizu dan yang lainnya juga bingung. Semua orang yang hadir di sini adalah master dari zona terbatas dari tingkat 3 transendensi, dan mereka yang dapat bertahan sampai sekarang adalah yang terbaik dalam 3 transendensi. Tentu saja, mereka semua sangat mengetahui cara menembus 3 transendensi. Dalam pandangan mereka, dengan kekuatan Qin Chen, dikombinasikan dengan kekuatan banyak aturan yang telah dia terapkan sebelumnya pada saat ini.
Seharusnya mudah untuk melangkah ke detasemen rangkap 3, tetapi mengapa Qin Chen tampaknya terjebak sekarang dan tiba-tiba berhenti? Bukankah seharusnya begitu? Menurut kekuatan Qin Chen yang sebelumnya terungkap, dia harus memilih kekuatan apapun, yang cukup untuk melangkah ke detasemen 3 kali lipat. Ledakan. Tetapi pada saat ini, dalam urutan yang tak berujung, Qin Chen ragu-ragu. Di antara banyak kekuatan di bawah kendali saya saat ini, tidak sedikit yang dapat membentuk kekuatan tatanan abadi. Tetapi kekuatan apa yang harus saya gunakan untuk menjadikannya dasar bagi saya untuk melangkah ke detasemen 3 kali lipat? Qin Chen mengerutkan kening. Pembangkit listrik biasa yang terpisah hanya memupuk satu jenis kekuatan asli. Jadi tidak ada keraguan atau pertimbangan sama sekali, mereka hanya perlu menggabungkan aturan asli yang telah mereka kembangkan dengan kekuatan segudang fenomena untuk mengembangkan tatanan abadi. Tapi Qin Chen berbeda. Dia memiliki terlalu banyak kekuatan di bawah kendalinya, dan masing-masing dari mereka sangat menakutkan. Kekuatan asli Kaisar Miekong didasarkan pada ruang dan dapat membentuk domain ruang. Itu juga merupakan kekuatan paling mahir yang saya kuasai sejauh ini. Qin Chen pertama kali memikirkan kekuatan ruang. Karena kekuatan ruang selalu menjadi salah satu kekuatan teratas yang dikendalikan oleh Qin Chen, dan intinya diperoleh dari asal mula Kaisar Miekong yang digabungkan dengan jantung ruang. Selain itu, dalam hal ruang, Qin Chen sendiri telah mengendalikan labirin ruang angkasa di bidang yang sama, selama dia mau. Dia secara alami dapat melangkah ke keadaan 3 detasemen tanpa halangan. Tapi selain cara ruang, kekuatan totem Kaisar Dewa pendahulu Kaisar kuno juga sangat cocok. Kemudian, Qin Chen memikirkan kekuatan totem Kaisar Dewa. Dalam kehidupannya saat ini, keterampilan dasar kultivasi adalah Dewa Kaisar Jue Bintang 9, dengan Dewa Kaisar Jue Bintang 9 sebagai fondasinya. Dan kekuatan totem Kaisar Dewa Kaisar kuno sebagai templat mudah untuk melangkah ke dalam 3 transendensi. Selain itu, budidaya Kaisar kuno dari klan Dewa kuno setinggi langit. Dan dia telah mencapai ujung jalan Kaisar Agung, kekuatan seperti itu tidak hanya dapat mendukungnya untuk melangkah ke alam 3 detasemen. Tetapi di sana tidak akan terlalu banyak rintangan di masa depan ketika dia berjalan ke jalan Kaisar Agung. Selain itu, tempat ini adalah dunia bawah. Kekuatan dunia bawah Kaisar Nether juga merupakan pilihan yang bagus. 4 kaisar besar terkenal di dunia bawah kuno. Tentu saja, ada juga metode pembunuhan yang saya kuasai di penjara Laut Mati ini. Menggunakan cara membunuh yang benar untuk membentuk dunia pembunuhan, dikombinasikan dengan pedang karat misterius dan niat membunuh yang luas di area terlarang Laut Mati. Kekuatan ini pasti tidak kalah dengan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar manapun. Mata Qin Chen berkilat. Aturan pembunuhan juga sangat cocok untuknya sekarang. Sangkar Laut Mati ini sangat menakutkan sehingga bahkan Kaisar Simei dapat menekannya. 4 kaisar besar di zaman kuno tidak berani memaksa masuk. Ini adalah pasti jalan tingkat atas. Belum lagi dia saat ini berada di area terlarang Laut Mati. Jika dia memasuki Tao dengan niat membunuh, penindasan dan rintangan yang akan dia derita pasti akan sangat berkurang. Akan lebih mudah untuk menerobos. Pikiran. 1 persatu, melewati pikiran Qin Chen, biarkan dia cukup pusing. Sangat sulit baginya untuk memilih aturan jalan utama ini sendirian, belum lagi selain top ini jalan, seperti alam 10.000 tulang dari leluhur Myriad Bone Nether. Alam Reaper dari Master Makam Dewa Kematian, dan domain Hantuki, domain api dunia bawah. Dapat dikatakan bahwa jika Qin Chen mau, dia dapat memasuki ranah tatanan abadi pada tingkat ratusan aturan.
Yang mana yang harus saya gunakan untuk menerobos? Ruang. Totem. Netherworld. Membunuh. Semua jenis pikiran berkedip, tetapi Qin Chen tiba-tiba menjadi tenang di tengah aturan yang kacau. Karena ini adalah terobosan, dia harus menggunakan kekuatan intinya, kekuatan yang paling cocok untuknya. Dan dirinya sendiri, inti sebenarnya apa itu kekuatan? Boom! Kilatan cahaya tiba-tiba menyala di benak Qin Chen. Di saat ini, pikirannya seperti kembali ke saat dia terlahir kembali di benua Tianwu. Itulah titik awal hidupnya dalam hidup ini, dan juga landasan perjalanannya. Pagi itu, di arena Star Academy, di bawah perhatian semua orang, tubuh Qin Chen penuh guntur, bersinar menyilaukan, dan seseorang di luar gambar berteriak, "Qin Chen, darah guntur." Ya, pada saat ini, dalam nafas dunia keteraturan tanpa akhir, Qin Chen tersenyum di sudut mulutnya. Untuk waktu yang lama, bukankah hal yang paling mendasar bagi saya adalah kekuatan darah guntur di tubuh saya? Masuki Tao dengan guntur, dan hancurkan semua kejahatan berbahaya di dunia. Ini adalah filosofi intinya. Dia ingin menjadi penjaga dunia ini, dan menggunakan kekuatan gunturnya yang paling membara untuk memusnahkan semua eksistensi yang melanggar aturan. Ini adalah caranya dan juga intinya. Merintih. Tiba-tiba, serangkaian busur petir gelap muncul di sekitar tubuh Qin Chen. Ketika busur petir ini muncul, semua orang di seluruh aula merasakan kekuatan penekan yang sangat menakutkan. Ledakan. Guilong Guizu dan yang lainnya menunjukkan kengerian di wajah mereka, dan berlutut satu demi satu, menatap Qin Chen dengan ngeri yang ditangguhkan di atas formasi, bidang guntur gelap. Menghilang dalam sekejap. Thor. Pada saat ini, Qin Chen seperti dewa kematian dan guntur, bertanggung jawab atas guntur yang menghancurkan dunia, berdiri tegak dan tak terkalahkan. Kekuatan ketertiban macam apa ini? Cacing pemangsa jiwa, leluhur hantu batu, penguasa penjara hitam, leluhur Yan Hun. Hampir semua orang kuat sangat terkejut oleh aura Qin Chen, dan merasakan ketakutan tak berujung jauh di dalam hati mereka. Di tengah formasi, Jia Luo Mingzu juga gemetar dan mengangkat kepalanya dengan ngeri. Di masa lalu, dia mengaku sebagai eksistensi paling mengerikan di tanah terlantar ini, dan menganggap penguasa area terlarang lainnya di tanah terlantar sebagai badut. Karena dia membual bahwa dia sangat mungkin menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar, salah satu raksasa dunia bawah di masa depan. Bisa sekarang, di depan Qin Chen saat ini, dia sebenarnya merasa agak kecil. Itu adalah perasaan yang tidak dapat diatasi seperti seekor semut yang menatap seekor naga. Jedor. Jia Luo Mingzu langsung berlutut di tengah formasi, dengan ketakutan tak berujung dan gemetar di lubuk jiwanya. Kekuatan ini. Di langit di atas aula, Kaisar Simei juga memandang Qin Chen dalam kehampaan, matanya melebar dan jantungnya bergetar. Pada saat ini, aura gelap menggelegar yang memancar dari tubuh Qin Chen bahkan membuatnya merasa sedikit ketakutan. Tidak mungkin, aku adalah tubuh Kaisar Agung. Tidak peduli seberapa kuat aturan dan jalan yang dikembangkan putra ini, bagaimana aku bisa membuat Kaisar merasa takut? Tidak ada kekuatan yang menakutkan di dunia ini. Kaisar Simei ketakutan dan geram. Menjulang dadanya naik turun dan dia tidak bisa tenang. Tidak, jika aku benar-benar membiarkan anak ini menerobos, aku pasti akan mendapat masalah. Pada saat ini, jejak ketakutan muncul di hati Kaisar Simei. Dia merasa jika Qin Chen diizinkan menerobos, rencananya selama ratusan juta tahun mungkin hancur, dan gatot. Alias gagal total. Ini adalah intuisi naluriah yang berasal dari kekuatan Kaisar Agung. Untuk pertama kalinya, dia, seorang kaisar yang kuat, sebenarnya takut pada detasemen rangkap 3, takut dia akan tumbuh dewasa.
Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia temui dalam hidupnya, bahkan ketika dia terjebak di sini oleh Jia Luo Mingzu saat itu, dia tidak merasa seperti ini. Bab 5433. Andrew. Pada saat ini, Kaisar Simei terkejut di dalam hatinya. Jalan surga sedang berjalan, hati Kaisar, intuisiku tidak akan pernah salah, aku harus menghentikannya. Mata Kaisar Simei tertuju. Ledakan. Kaisar Simei, yang masih bersaing dengan Qin Chen untuk mendapatkan ratusan kekuatan di luar sumber aslinya, tiba-tiba bergerak, karena dia tahu bahwa jika dia terus seperti ini, dia mungkin benar-benar mendapat masalah jika dia masih dalam keadaan lemah, dan dia harus menghentikan terobosan Qin Chen. Dunia manusia memurnikan hati seseorang. Teriakan rendah bergema di seluruh dunia, seperti suara nyaring, langsung bergema di telinga semua orang. Ledakan. Menghadapi pemandangan yang menakutkan ini, saat Qin Chen memadatkan aturan ketertiban, Kaisar Simei langsung menyulut jiwanya. Jiwa Kaisar terbakar, dan kekuatan menakutkan yang cukup kuat untuk menekan segala sesuatu di dunia menyapu. Semua penguasa di area terlarang merasa seolah-olah sebuah gunung dihancurkan, sangat menekan jiwa mereka, dan masing-masing dari mereka akan muntah laut menggulung ombak yang dahsyat. Di bawah mata semua orang, cahaya ilahi 7 warna bermekaran di antara alis Kaisar Simei, berubah menjadi kekuatan jiwa yang menakutkan, seperti panah tajam, melesat menuju laut jiwa Qin Chen. Tuan Mingzu, hati-hati. Wangu Mingzu dan yang lainnya tampak pucat, dan buru-buru mengubah warna mereka dan meraung keras mengingatkan Qin Chen. Tapi itu tidak berguna sama sekali, kekuatan jiwa begitu cepat, itu berisi napas jiwa asli Kaisar Simei, langsung menembus kehampaan tak berujung. Dan ketika medan guntur gelap Qin Chen belum terbentuk, itu langsung tenggelam ke dalam jiwanya. Tengah laut. Ledakan. Kehendak jiwa yang menakutkan tiba-tiba datang ke lautan jiwa Qin Chen. Kali ini, lebih dari 100 kali lebih kuat dari serangan jiwa sebelumnya. Kekuatan jiwa ilahi ini mengandung kekuatan jiwa asli Kaisar Simei, tidak seperti sebelumnya, itu hanya dampak yang menawan. Kekuatan tak terlihat dari jiwa ilahi Kaisar diam-diam menyelimuti seluruh lautan jiwa Qin Chen. Basahi benda secara diam-diam. Kaisar Simei sangat menyadari kengerian istana 10 kesengsaraan di lautan jiwa Qin Chen. Kali ini, metode yang dia adopsi bukanlah menyerang dengan paksa, tetapi untuk berubah menjadi kekuatan jiwa yang tak terlihat, seperti angin musim semi dan hujan. Membasahi benda-benda secara diam-diam, diam-diam. Tanpa aura ofensif, itu bergabung dengan laut jiwa Qin Chen. Dunia manusia memurnikan hati. Ini sama sekali bukan serangan jiwa biasa, tetapi proses asimilasi, seperti kota yang lembut dikombinasikan dengan atribut menakutkan dan pervasif jiwa Kaisar. Bahkan tanpa mengganggu aula 10 kesengsaraan, kekuatan jiwa Kaisar Simei memiliki telah sepenuhnya terintegrasi di lautan jiwa Qin Chen. Ledakan. Kedua kekuatan bergabung, dan nafas di lautan jiwa Qin Chen dengan cepat meluas dan menjadi lebih kuat. Jiwa Kaisar Simei memelihara dan memperkuat lautan jiwa Qin Chen, ini adalah semacam makanan, semacam peningkatan, dan semacam bantuan. Seberapa kuat jiwa Kaisar? Kata-kata tidak bisa menggambarkannya sama sekali. Jika jiwa transendensi puncak adalah sekelompok gundukan, maka jiwa Kaisar adalah gunung. Jika jiwa transendensi puncak adalah sungai, maka jiwa Kaisar adalah lautan luas. Tidak peduli seberapa kuat laut jiwa Qin Chen, ketika sinar kekuatan jiwa dari Kaisar Simei bergabung ke laut jiwa Qin Chen, laut jiwa Qin Chen sangat terpelihara dan membengkak seketika. Ledakan. Gelombang bergolak menggulung ombak. Lautan jiwa Qin Chen meluas dengan cepat, tapi itu sangat berbahaya. Membunuh.
Di permukaan, metode Kaisar Simei ini adalah memperluas lautan jiwa Anda, tetapi sebenarnya itu adalah invasi. Setetes tinta yang dijatuhkan ke dalam seember air membantu Anda menjadi lebih baik, karena seember air dapat memurnikan tetesan tinta, dan pada akhirnya menjadi seember air. Tetapi jika seember tinta dituangkan ke dalam setetes air, ini sama sekali bukan perbaikan, melainkan asimilasi. Setelah peleburan, tidak akan ada setetes air seperti itu di dunia ini. Hanya seember tinta. Saat ini, Kaisar Simei menggunakan metode ini. Bagaimana jiwa Kaisar Agung, lautan jiwa yang terpisah, dapat menahannya? Hanya dalam sepersekian detik, lautan jiwa Qin Chen benar-benar tercemar oleh aura Kaisar Simei. Ledakan. Dalam kesadaran tanpa akhir, Qin Chen merasa seolah-olah dia telah jatuh ke tanah kelembutan. Dikelilingi oleh ruangan yang dilapisi kapas lembut, Qin Chen telanjang dan halus, dan di sekelilingnya, Kaisar Simei muncul dalam berbagai postur dan bentuk. Kaisar Besar Simei ini memiliki postur yang berbeda, ada yang menawan, ada yang sombong, ada yang murni, ada yang imut, semuanya mengenakan kain kasa seputih salju, dengan senyum di bibir. Mereka berjalan menuju Qin Chen selangkah demi selangkah. Dan dalam proses berjalan, pakaian kasa di tubuhnya dilepas satu persatu, dan dia menjadi telanjang dalam sekejap, dan semua jenis tubuh putih dan anggun muncul di depan Qin Chen. Kota kecantikan. Setiap Kaisar Simei memiliki postur tubuh yang berbeda. Dengan terkekeh, dia berbaring di atas Qin Chen seperti gurita. Tubuh hangatnya dekat dengan Qin Chen, penuh elastisitas, yang membuat seluruh Qin Chen gemetar. Tuan Mingzu, aku ingin. Satu demi satu suara menawan datang, dan bibir merah Kaisar Simei dengan ekspresi berbeda mendekati Qin Chen, dan di wajah, leher, dan tubuh Qin Chen, mereka bertanya dan berciuman di mana-mana. Selain itu, tangan giok ramping yang lemah dan tanpa tulang juga mengulurkan tangan, mengembara dengan gila-gilaan di tubuh Qin Chen. Ledakan. Seluruh tubuh Qin Chen gemetar dan kulit kepalanya mati rasa. Ini adalah lautan jiwa Qin Chen, yang sedang diserang oleh jiwa Kaisar Simei. Bagaimana orang normal bisa menyingkirkannya? Dunia luar. Di atas aula utama, Kaisar Simei melayang di sana, wajahnya memerah, napasnya sesak, merinding muncul di sekujur tubuhnya, tubuh ularnya yang panjang melayang. Dan butiran keringat halus keluar dari tubuhnya. Dia sendiri jatuh ke dalam keadaan khusus tertentu. Karena, serangan pesona pertamanya pada Qin Chen hanya dapat dianggap sebagai ilusi. Dengan kekuatan Kaisar, dia menggunakan ilusi untuk mengembangkan berbagai ilusi. Dalam ilusi itu, dia adalah tubuh yang bertanggung jawab atas segalanya. Semuanya dibuat dan dikembangkan olehnya, itu tidak nyata, dia seperti dewa yang tinggi, menonton dengan mata dingin, tidak berpartisipasi di dalamnya. Hanya menciptakan segala macam ilusi untuk menargetkan lawan. Tapi sekarang, hati fana adalah sumber jiwanya sendiri yang menginvasi alam semesta Qin Chen. Meskipun semuanya tidak nyata dari luar, itu sebenarnya adalah perpaduan dua jiwa, dan perasaan itu akan ditransmisikan dengan jelas ke tubuh utama. Yang merupakan perwujudan sebenarnya dari tubuh utama. Dapat dikatakan bahwa indera dan jiwa Kaisar Simei sendiri dengan jelas mengalami segalanya dalam ilusi. Sialan. Kaisar Simei mendengus centil, menggigit bibirnya, matanya kabur. Jika dia tidak terjebak di sini selama bertahun-tahun, jiwanya rusak parah, dan kekuatannya kurang dari 1% dari puncaknya, mengapa dia mengambil risiko sebesar itu? Menyerang Qin Chen dengan jiwanya sendiri. Untuk mengalami adegan yang memalukan ini untuk dirinya sendiri, dan membuat tindakan yang membuatnya tak terkatakan ini.
Jika itu adalah masa kejayaannya, serangan sederhana dari pikiran dan jiwanya akan cukup untuk dengan mudah menekan transenden puncak. Tapi sekarang, dalam ilusi, Kaisar Simei terus melakukan berbagai tindakan untuk merayu Qin Chen dan membuatnya tenggelam. Ledakan. Dalam kehampaan tak berujung, Qin Chen ditangguhkan di sana, dengan guntur samar berkedip di sekujur tubuhnya, tetapi napas di tubuhnya perlahan melemah. Tidak bagus. Di kejauhan, Wang Mingzu dan yang lainnya sangat cemas. Sekilas dia tahu bahwa Tuan Muda Chen telah jatuh ke dalam serangan jiwa Kaisar Simei. Kaisar Simei terkenal dengan pesonanya di zaman kuno, metode pesonanya sangat menakutkan, begitu dia menggunakannya, bahkan kaisar yang kuat pun harus waspada. Tidak peduli seberapa berbakatnya Chen Shao, bagaimana dia bisa menghentikannya. Tetapi dalam menghadapi serangan seperti itu, mereka tidak punya pilihan selain berdoa dengan cemas agar Qin Chen tidak berada di bawah kendali. Di alam mimpi kelembutan, Qin Chen secara bertahap tenggelam. Tidak mau bangun. Segala sesuatu di luar terlalu melelahkan. Sepanjang jalan, pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, pertarungan yang tak terhitung jumlahnya sampai mati, seolah-olah tidak ada masa depan. Siapa yang tidak ingin memiliki tempat yang lembut untuk berbaring, dan menjadi sangat cantik selama sisa hidupnya? Bisa bohong, siapa yang mau bekerja keras? Baju lengan merah menambah wangi sepanjang hari, sensual dan sensual bukan? Tuan Mingzu, ayo, biarkan para pelayan datang untuk melayani Anda, dan beritahu Anda apa yang disebut negeri ajaib dunia bawah. Kaisar Simei mencium daun telinga Qin Chen dengan ringan, dan berkata dengan suara lembut, napasnya langsung masuk ke telinga Qin Chen, mati rasa tidak dapat melepaskan diri. Dunia bawah ini terlalu pahit. Orang-orang telah mengalami 3 bencana dan 9 bencana dalam hidup ini, dan mereka sudah sangat lelah, tetapi setelah kematian, mereka harus datang ke dunia bawah ini untuk bereinkarnasi. Di kehidupan selanjutnya, mereka akan terus menjadi sapi dan kuda, atau mereka akan berada di sungai kematian. Berjuang untuk menyingkirkan nasib reinkarnasi. Tetapi bahkan jika Anda melompat keluar dari sungai kematian dan menjadi pembudidaya hantu di dunia bawah, Anda masih akan diperbudak oleh yang kuat dan berlama-lama. Terlalu melelahkan. Terlalu pahit. Alih-alih terus melawan takdir, akhirnya aku berubah. Jika tidak ada akhir, kenapa kamu tidak terus bahagia dengan keluarga budak seperti ini, dan tidak pernah memiliki masalah? Kaisar Simei mendekat ke Qin Chen dan berkata dengan lembut. Ya. Mata Qin Chen berangsur-angsur kabur, dan laut jiwanya mulai diasimilasi oleh Kaisar Simei, tercemar olehnya, diserang olehnya, dan menjadi bagian dari sumber jiwa Kaisar Simei. Aku datang ke dunia bawah ini, untuk apa kamu begitu keras? Qin Chen bergumam dengan penuh perasaan. Secara bertahap tenggelam. Tidak. Salah. Tapi tiba-tiba Qin Chen terkejut, seolah ada sesuatu yang terlintas di benaknya. Mengapa saya datang ke dunia bawah ini? Qin Chen bergumam, alisnya berkerut, alisnya penuh rasa sakit, dan dia berjuang untuk bangun. Karena dia ingat bahwa dia memiliki tujuan yang sangat penting datang ke dunia bawah, tujuan yang tidak akan pernah bisa dia lupakan. Apa itu? Hah! Di atas aula, ekspresi Kaisar Simei sedikit berubah. Di bawah invasinya, apakah Qin Chen tampaknya bangun? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana jiwa supernatural bisa menyingkirkan invasi asal jiwanya? Di bawah kekuatan supernatural dari Kaisar Agung, lautan jiwa Qin Chen, apakah itu King Lian Huo yang kacau atau Istana 10 Kesengsaraan, sangat sunyi dan tidak pernah diaktifkan. Selain itu, dia juga melihat pagoda kuno di kedalaman lautan jiwa Qin Chen, mengambang di sana, memancarkan aura berkabut, tetapi juga tidak diaktifkan.
Dengan kekuatan Qin Chen sendiri, bagaimana dia bisa membebaskan diri dari invasi jiwanya? Ledakan. Kaisar Simei meningkatkan invasi tubuhnya. Rasa sakit di alis Qin Chen tiba-tiba menjadi lebih intens. Ya, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.